Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Alfi Rahmi hadir kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Riau Cemerlang. Dan pemirsa, berbicara tentang zakat ini merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan seorang muslim sebagai negara dengan predikat jumlah penduduk yang terbanyak muslim di dunia. Tentunya kita bisa melihat betapa besar potensi optimalisasi dari zakat ini. Lantas bagaimana sebenarnya optimalisasi yang sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga zakat yang ada di Indonesia, khususnya di Riau, untuk benar-benar mengoptimalkan zakat demi kemakmuran umat. Ini akan menjadi tema yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio. Saya ingin menyapa terlebih dahulu ada Bapak Jamaluddin SAG MSc. Assalamualaikum Pak Jamaluddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Beliau merupakan Ketua 2 Basnas Provinsi Riau. Dan bersama beliau kita juga akan menyapa Bapak Yusrialis SEMSI. Assalamualaikum Pak Yusrialis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipanggilnya siapa ini Bapak? Pak Yusri aja. Pak Yusri. Pak Yusri beliau merupakan pengamat ekonomi syariah. Dan tentunya kami mengundang Anda untuk dapat bergabung bersama kami di sini melalui line interaktif yang tertera di layar kaca Anda. Namun sebelum itu ada beberapa hal nih yang harus kita diskusikan kepada Pak Jamaluddin dan juga kepada Pak Yusri. Ini kalau kita melihat daerah Provinsi Riau khususnya, data dari 2018 sendiri, jumlah penduduk Riau mayoritas beragama Islam ini lebih di angka 80%. Ini artinya ada potensi besar. Sebenarnya potensi zakat yang ada di Riau itu sebesar itukah atau bagaimana nih Pak Jamal? Baik, dari data yang ada, potensi zakat di Provinsi Riau itu kalau bayar zakat semua dan terdata itu hampir 1 triliun. 1 triliun. 1 triliun. Di tahun 2021 seluruh lembaga zakat mulai dari Basnas sampai LAS yang resmi kemudian memberikan laporan itu baru di angka 110 miliar. Berarti baru 10% dari potensi yang ada. Nah, itulah kenyataannya. Tapi mungkin memang ini kan yang terdata di lembaga yang mungkin menyalurkan langsung atau ke lembaga yang tidak resmi mungkin juga banyak. Nah, itu. Apa yang menyebabkan akhirnya sebelum ke situ berarti saya harus ke Pak Yusri. Pak Yusri, sebenarnya ini kan data yang dihimpun untuk Basnas, kemudian dari LAS, lembaga-lembaga resmi yang kita tahu. Bisa jadi nih ada juga yang dikelola oleh masjid dan itu sebenarnya tidak salah juga Bapak ya. Namun menurut Bapak untuk pengelolaan lebih efektif, apakah memang harus terpusatkah? Atau memang masyarakat boleh ngambil inisiatif sendiri menuju lembaga masjid atau bagaimana sebenarnya agar efektif ini Pak Yusri? Begini, kalau di luar negeri itu memang dilakukan terpusat ya, terpusat. Jadi hanya satu lembaga gitu ya. Cuman macam di Malaysia lah yang terdekat itu mereka per daerah-daerah, kawasan-kawasan daerah ini mereka lah semacam provinsi digital gitu ya. Dibuat juga perbedaan-perbedaan itu macam mengumpul zakat di Pulau Pinang gitu ya, kemudian di daerah Kelantan dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau di negara-negara lain yang dominasi Islam itu memang satu saja sebenarnya. Cuman kalau kita di Indonesia ini karena upaya untuk menggerakkan zakat ini itu dilakukanlah dulu secara masif gitu ya, secara masif. Jadi bukan hanya pemerintah gitu, tapi juga diminta kepada pihak masyarakat swasta lah ya, semacam Lasnas tadi. Makanya Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011 itu yang boleh mengumpul zakat itu kan 2. Ada Basnas, plat merah yang dibuat oleh pemerintah, mulai dari pemerintah pusat sampai di daerah ya, provinsi dan kabupaten kota. Kemudian mereka punya unit pengumpul zakat gitu ya, itu jaringan gitu ya. Kemudian ada Lasnas. Lasnas ini lembaga amil zakat nasional juga dan itu adalah plat hitam, kami sering menyebut begitu, yang dibuat oleh masyarakat, baik itu komunitas, baik itu ormas gitu ya, baik itu perkumpulan-perkumpulan masyarakat ya, membuat lasnas-lasnas sendiri, tapi lasnas tersebut harus mendapatkan rekomendasi izin dari Basnas, baik itu di level pusat maupun di daerah. Nah, artinya apa? Pemerintah ingin juga melibatkan masyarakat, perkumpulan-perkumpulan ormas-ormas, LSM dan sebagainya, bergiat bersama-sama gitu ya, mengeroyok masyarakat gitu ya,
dalam tanda kutip ya, mengeroyok masyarakat supaya berzakat gitu ya. Karena potensi yang besar itu yang rilis dari Badan Riset Basnas gitu ya, tahun 2021 Mei kalau nggak salah, itu kan 327,6 triliun, itu besar itu. Ya. Kalau untuk itu wilayah terkumpul Indonesia secara umum, maka kalau didapat potensi itu kan sangat sedikit tuh orang miskin di Indonesia. Jadi bisalah kita menantang seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya. Silakan Anda berjalan dari Irak Irak sampai ke Yaman kalau nggak salah. Ya. Untuk mencari orang miskin gitu ya. Jadi sampai hampir tidak ada yang bisa diberikan zakat itu. Jadi makanya pemerintah bersemangat supaya bukan hanya dia yang menggerakkan zakat ini, tapi juga masyarakat juga secara perkumpulan-perkumpulan ya, membantu menggerakkan dana zakat ini. Sehingga apa? Sekarang pun sudah begitu, masih belum sampai 5% mulai tergarap dari 327 triliun itu ya. Jadi memang PR-nya masih besar. Nah, kalau tadi di Riau sendiri seperti yang disampaikan Pak Jamaluddin tadi, kalau misalnya potensi lebih lah di angka 1 begitu ya Pak Jamal, tapi yang baru terkumpul masih 10% ya. Menurut Bapak sebenarnya di mana nih yang harus digesa gitu? Iya. Jadi dulu itu pernah dilakukan kajian kita di Basnas, karena dulu pernah saya berkhidmat di Basnas Kota Pekanbaru. Itu memang Riau itu potensinya 1 sampai 1,2 triliun. Itu juga rilis itu sudah diketahui juga oleh Basnas RI ya. Cuman memang pencapaian yang baru di angka hampir 10% itu memang menjadi PR bersama karena adanya keengganan masyarakat. Ini masih ada. Masih banyak masyarakat itu enggan untuk berbayar zakat. Apa indikasi enggannya? Bisa jadi mungkin sudah dibayar pada level-level tertentu, mungkin di masyarakat pribadi bagaimana? Apa indikasi? Jadi begini, di samping tadi sosialisasi gitu ya, kemudian edukasi dari lembaga-lembaga zakat ataupun Kementerian Agama yang membenahi zakat itu masih kurang ke masyarakat. Kemudian adalah keengganan masyarakat tadi. Nah, kenapa mereka enggan? Karena mereka masih menjalankan agama ini itu separuh-separuh, setengah-setengah. Jadi hanya urusan ibadah saja, sholat, puasa gitu ya. Tapi urusan muamalah, urusan-urusan lain itu masih enggan lah seperti itu ya. Termasuklah zakat ini yang mereka pahami hanya sekedar bayar zakat fitrah, selesai gitu ya. Padahal kan ada kewajiban dari harta mereka, zakat mal gitu ya. Kalau zakat fitrah kan ini cakupan zakat yang dibayarkan sebelum Idul Fitri gitu ya. Zakat setiap memiliki jiwa, memiliki ruh mesti dibayarkan zakat sebelum khutbah Idul Fitri gitu ya. Tetapi kalau zakat mal ini kan itu yang tadi ditengok potensinya, kalau di Riau 1 sampai 1,2 triliun ya. Nah, yang belum tergarap. Jadi di samping sosialisasi, edukasi, kemudian juga keengganan masyarakat ya. Karena begini, kami saja di Kota Pekanbaru dulu pernah kita melakukan sosialisasi, banyak sekali sosialisasi, baik itu tingkat masjid, lembaga-lembaga, sekolah gitu ya, kantor-kantor gitu ya, kita buat UPZ juga, termasuk dunia usaha. Tapi yang berat itu memang di dunia usaha. Baik. Nah, itu dunia ini contoh, kita pernah 2 kali mengumpulkan dunia usaha untuk membayar zakat, hampir 200 dunia usaha, pakai tanda tangan wali kota biar mereka segan gitu ya. Tapi yang hadir itu hanya 12 perusahaan. Yang mereka utus yang tidak punya jabatan ataupun yang tidak bisa membuat kebijakan. Artinya apa? Zakat-zakat pekerja mereka, orang yang bekerja di perusahaan mereka itu zakat penghasilan ini tidak masuk. Ya, nah, itu salah satu contoh. Gitu ya. Baik. Jadinya saya bisa tangkap dari ada sosialisasi, edukasi, kemudian ada keengganan masyarakat. Pak Jamaluddin, apakah 3 hal ini memang sudah dipetakan juga nih sebagai upaya strategi kita Pak untuk meningkatkan potensi maksudnya zakat lagi? Bagaimana tuh Pak Jamal? Jadi begini. Dulu ketika di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu disampaikan beritanya, riwayatnya kepada kita, tidak ada lagi orang miskin. Sebetulnya yang terjadi itu adalah mental orang miskin. Karena kalau orang miskin tak ada, tentu melanggar sunatullah. Hukum alam ya. Hukum alam kan, ada yang kaya, ada yang miskin. Tapi mereka menolak, tak mau lagi. Nah hari ini persoalannya kan mental. Sebetulnya data miskin itu tak banyak Pak Fisraelis. Cuman yang mengaku miskin itu banyak. Nah itu salah satu penyebab. Ditambah lagi gaya hidup yang harus dipenuhi. Ya, betul. Jadi oleh karena itu, tapi ini tidak membuat kita patah arang untuk tetap mensosialisasikan tentang zakat ini.
Nah, terkait dengan keengganan membayar zakat, memang dari rukun Islam yang 5 itu hanya satu ini yang rukun sosial. Adapun syahadat, sholat, puasa, haji itu kan pribadi. Maka orang ketika datang ke travel mendaftar umroh tak berat orang, 30 juta, 40 juta, haji ngantri rela, mau dia menunggu lama. Tapi ketika zakat yang cuma 2,5%, kenapa berat? Karena diberikan kepada orang lain. Nah, dia tak merasakan langsung dampaknya ke diri dia. Sementara dia mendaftar haji, dia yang berangkat. Mendaftar umroh, dia yang pergi ke tanah suci. Zakat ini dikeluarkan. Nah, memang kita kalau mengeluarkan uang ini berat. Padahal cuman minim apabila dibandingkan dengan agama lain, kita ini paling kecil zakatnya. 2,5%. Ya, 2,5%. Nah, di saudara-saudara kita non-muslim ada yang 10%, ada yang 6%. Nah, jadi ini bentuk keengganan. Jadi mungkin kita perlu mengajak kerjasama para mubaligh, para da'i, agar banyak memberikan tema-tema tentang zakat. Nah, tentu kita berharap dikemaslah dengan menarik supaya orang tak bosan. Kadang-kadang orang kalau udah cerita zakat ini, apa namanya istilah jemaah, oh kipiti keluar kalau katanya. Udah malas orang mendengar. Tapi kalau mubalighnya, da'inya pandai mengemas, tentu nanti bekerjasama dengan Basnas, dengan pemerhati tentang zakat, pegiat zakat, lain sebagainya. Saya rasa ini akan menjadi kajian-kajian yang menarik. Ditambah nanti kita nampakkan, kita perlihatkan kemana zakat itu disalurkan. Kan kadang-kadang orang kan maunya dia ingin tahu setelah keluarkan zakat kemana disalurkan. Padahal dalam Islam ketika sudah keluar zakat ya selesai. Dia ibarat orang mohon maaf buang air. Tak perlu lagi ditengok apa yang keluar itu. Karena memang udah selesai. Cuman orang sekarang dia maunya itu nampak kemana disalurkan, tepat sasaran enggak. Nah, sehingga disinilah nanti menguji kepercayaan para muzaki, donatur ini kepada lembaga zakat. Nah, tentu inilah PR kita bersama sebagai lembaga zakat. Nama ini Basnas yang diamanahkan oleh pemerintah, bagaimana menumbuhkan trust kepercayaan masyarakat. Dan beberapa tahun terakhir juga sudah marak saat ini ada kerjasama dengan pemerintah, instansi terkait untuk membayarkan, mengumpulkan begitu ya Pak ya, mengumpulkan 2,5% dari zakat para pegawainya begitu. Itu sudah marak dilakukan atau saat ini sekarang seperti apa? Apa semakin marak atau mungkin ada beberapa pertentangan dan lain sebagainya? Alhamdulillah khusus di Basnas Provinsi Riau, kita tahun 2021 penghimpunan kita di angka 15-16 miliar. Kemudian untuk target 2022 ini kita pasang di angka 18 miliar. Akan tetapi dengan kebijakan Pak Gubernur Riau dengan melakukan payroll system terhadap gaji ASN di lingkungan Pemprov Riau. Jadi bekerjasama antara BPKAD, kemudian dengan Bank Riau Kepri, kemudian dengan Taspen sebagai pemilik aplikasi pemotongan tadi. Nah, maka seluruh ASN yang beragama Islam itu otomatis langsung terpotong 2,5%. Seluruh penghasilannya, mulai gaji, tunjangan dan lain sebagainya. Karena ini judulnya bukan zakat gaji, tapi zakat penghasilan. Zakat penghasilan. Nah, maka itu dimulai bulan Maret 2022. Nah, menengok trennya 2 bulan ini, Maret, April, itu berkisar di antara angka 3-4 miliar per bulan. Maka dapat kita kalkulasikan 10 bulan ke depan, karena sudah lewat 2 bulan kan, karena mulainya Maret, maka akan terhimpun 35-40 miliar. Jadi melebihi target yang kita pasang 18 tadi itu. Nah, ini memang karena adanya keterlibatan yang masif dari pemerintah. Nah, keterlibatan yang masif dari pemerintah, bahwa dia konsen memperhatikan tentang zakat ini, karena tanpa adanya tekanan dari pemerintah maka akan sulit. Kalau hanya kita yang datang ke OPD, ke dinas, sosialisasi, bukan tak ada dampak, tapi tidak signifikan. Tapi dengan payroll ini, dengan satu tanda tangan instruksi gubernur, bisa langsung menggerakkan. terpotong. Tapi ini apakah ada kesepakatan juga atau mungkin dari pihak pegawainya, oh saya setuju nih atau saya tidak setuju, ataukah mereka bisa memilih atau memang ketetapan mutlak begitu? Dulu sebelum dengan payroll system kita memang ada minta persetujuan, makanya penghimpunan tidak maksimal, hanya angka 15 saja. Tapi dengan aplikasi ini, dengan sistem ini, ketika mereka klik
kolom agama, kemudian dia klik formnya, otomatis dia terpotong. Jadi dengan begitu dia sudah memberikan persetujuan. Sama seperti ketika kita belanja di Toserba, Mart itu, kan tak ada lagi kita tawar menawar, asal suka ambil kan gitu. Sama lah ini, klik terpotong. Pak, ini kan strategi yang sangat bagus sekali. Ada bahkan melampaui target kita. Ini Bapak melihatnya seperti apa strategi ini untuk beberapa tahun ke depan ini masih mungkin dijalankan atau bagaimana nih Pak Yusri? Strategi ini sangat mungkin dijalankan dan itu bagus karena apa yang disampaikan Ustadz tadi itu memang inilah bagian dari khuz min amwalihim Ustadz ya. Jadi memang ambillah zakat itu ya, atau bayat 103 itu khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Jadi inilah kewenangan khalifah, pemimpin. Jadi gubernur itu dia tanda tangan itu sama dengan ya mengambil macam Abu Bakar itu datang ke rumah ya, ini hartamu sudah sampai nisab dan haulnya, ini bukan hak kamu, ini hak 8 asnaf gitu ya. Nah, itu kan luar biasa ya. Jadi sama juga di pemerintah Kota Pekanbaru, instruksi wali kota nomor 1 tahun 2013 gitu ya, untuk ASN-ASN yang sudah gajinya sampai nisab dan haulnya dipotong gajinya. Nah, ini tadi tambahan dari saya memang upaya pemerintah dalam khuz min amwalihim itu juga belum maksimal di Indonesia. Ini secara umum di Indonesia ya, termasuk di daerah. Kenapa? Karena ngikut di pusat. Kenapa? Karena sampai hari ini perlakuan zakat ini tidak sama seperti pajak. 2017 Rakernas Basnas gitu ya, di Solo kalau tidak salah, itu dihadiri oleh pemimpin kita dari kepresidenan, kemudian yang hadir di situ waktu itu wakil presiden. Basnas RI bersama Basnas daerah semuanya meminta perlakuan zakat itu sama dengan seperti pajak supaya potensi 327 triliun itu benar-benar dapat. Kenapa? Karena tanpa ada penekanan ya, itu sulit. Mengambil duit dari dompet orang itu payah walaupun sudah sampai nisab haul gitu ya. Jadi sudah ada undang-undang zakat 2011. Bayangkan berapa tahun sampai sekarang ya. Nah, sekarang 2022 berarti kan sudah 10 tahun lebih ya. Tapi baru berapa persen baru pencapaian zakat secara nasional, zakat di daerah. Macam di Pekanbaru saja dulu pernah masa kami itu hanya 7M gitu. Provinsi dulu jauh di bawah, masih di bawah itu. Cuman setelah ada upaya-upaya dari pemerintah termasuk juga Basnas provinsi, alhamdulillah sudah mencapai 15M gitu ya. Nah, ini yang kita minta dulu. Tapi apa? Pemerintah belum mengizinkan perlakuan zakat itu sama dengan pajak. Karena kalau sama dengan pajak kan otomatis siapa tak bayar zakat kan didenda. Inilah yang maksud saya itu selalu saya sampaikan di media bahwa coba kita tiru negara-negara di luar seperti Sudan gitu ya. Memang negara kita bukan negara Islam, tapi khusus perlakuan kepada orang Muslim saya seperti itu kan bagus itu ya. Sudan itu kan siapa tak bayar zakat kan dipidana, dipenjara. Maka takut orang di sana tak bayar zakat, gitu ya. Walaupun negara Sudan itu kan APBN-nya kan minim, miskin sekali. Mallnya saja di situ kata kawan saya yang ke sana itu, waduh. Tapi mereka bangga sekali. Dan mereka kira kita itu miskin. Kenapa? Banyaklah kawan-kawan kita juga dosen-dosen di UIN itu yang S3 di Sudan memakai beasiswa dari zakat. Di Sudan itu APBN-nya miskin, sedikit ya, defisit. Dia diembargo oleh Amerika secara ekonomi. Tapi kekuatan dana zakat luar biasa. Kenapa? Karena tadi itu. Karena semuanya membayar zakat dan tidak bayar zakat didenda. Didenda, dipidana, dipenjara. Makanya dana zakat mereka itu bisa membiayai pendidikan mulai dari TK sampai S3. Bahkan orang luar negeri. Itu makanya tadi kenapa mereka berbangga dengan mall yang mereka katanya kawan saya itu sangat sederhana dan kecil, tapi mereka bangga. Kemudian mereka meremehkan kita, dikiranya kita orang Indonesia tak punya mall. Kenapa? Karena orang Indonesia banyak kuliah di sana mengharapkan beasiswa dari zakat. Berarti lebih miskin dari mereka, kan begitu persepsi mereka. Nah, begitulah. Tapi yang kita patut acungi jempol itu ya perlakuan tadi, bahwa perlakuan zakat itu sama dengan pajak gitu ya. Sehingga apa masyarakatnya mau tidak mau harus mengeluarkan zakat gitu ya. Tapi Pak Jamal, itu dimungkinkan Pak beberapa tahun ke depan yang tidak bayar zakat kena denda, hal-hal seperti ini perlakuannya sama dengan pajak ini akankah mungkin terjadi gitu? Tidak tertutup kemungkinan, karena memang dengan Undang-Undang 23 tahun 2011 ini itu sudah satu kemajuan yang luar biasa. Ya, luar biasa. Zakat sudah negara sudah ikut campur sudah dalam payung hukum ini, sudah ada payung hukum. Walaupun di dalam undang-undang itu belum menyebutkan seperti halnya pajak. Jadi ada orang Muslim
sudah cukup nisab haul, tidak mau bayar pajak, dia bisa kena denda atau kena pidana. Belum ada di dalam undang-undang itu. Masih sekedar hanya himbauan. pengelola saja. Bahkan undang-undang itu hanya mengatur tentang pengelola. Kami yang pengelola ini yang justru dipidana kalau seandainya tidak menyalurkan dengan benar. Nah, untuk muzakinya belum. Nah, ini beberapa hal yang bisa jadi kalau misalnya kita lihat di sini beberapa hal yang bisa jadi membuat orang enggan membayar zakat mungkin belum tergambarkan secara keseluruhan. Jika seandainya dana yang dikeluarkan untuk zakat ini terhimpun oleh lembaga terpusat, semuanya kepada Basnas, kepada LAS, dana tersebut terserap 300 triliun itu ada. Untuk apa? Itu Pak Jamal. Baik, kalau kita di Basnas, baik di pusat, provinsi maupun kabupaten kota, itu punya 5 program namanya. Kalau di bidang kesehatan namanya, kalau kita di Riau atau Kota Pekanbaru namanya Riau Sehat. Pekanbaru Sehat. Pekanbaru Sehat, sesuai dengan nama wilayah. Kalau nanti ekonomi berarti Riau Makmur. Kalau nanti dia pendidikan berarti Riau Cerdas. Kalau nanti dia kemanusiaan, Riau Peduli. Kemudian satu lagi Riau Dakwah, Riau Takwa. Lalu bidang dakwah, keagamaan. Nanti di masing-masing program itu ada turunan-turunannya. Nah, cuman di dalam pendistribusian zakat ini, berdasarkan Perbasnas nomor 3 tahun 2018, itu ada 2 macam. Pertama yang sifatnya konsumtif, namanya pendistribusian. Konsumtif ini ya ada orang misalnya dirawat di rumah sakit, tak mampu dia bayar tagihan, berutang dia, itu konsumtif. Ada orang yang butuh makan, orang fakir, dia tak mampu lagi bekerja, kita kasih makan tiap bulan, itu konsumtif. Langsung habis begitu. Langsung habis, itu konsumtif. Nah, kemudian ada namanya pendaya gunaan. Nah, pendaya gunaan inilah yang sebetulnya perannya lebih penting untuk mengentaskan kemiskinan. Nah, seberapa penting pendaya gunaan ini untuk upaya pengentasan kemiskinan yang ada khususnya di wilayah Provinsi Riau? Nanti akan kita jawab usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Dialog Riau Cemerlang. Sesudah bermain, harus rajin cuci tangan. Harus jaga jarak dan menjauhi keramaian. Ayo ingat pesan ibu, untuk aku dan kamu. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami dalam program Dialog Riau Cemerlang. Kita masih bersama Bapak Jamaluddin SAG MSY. Beliau merupakan Ketua 2 Basnas Provinsi Riau dan juga bersama Bapak Yusrialis SE MSI pengamat ekonomi syariah kita dalam tema kita menggalang zakat untuk kemakmuran umat. Tadi kita berbicara banyak hal termasuk dana zakat yang telah dihimpun ini digunakan untuk berbagai program begitu ya Bapak. Ada program untuk konsumtif dan juga pendayagunaan, dan ternyata pendayagunaan ini berperan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Bagaimana bisa sampai tahap untuk pengentasan kemiskinan itu Pak, program pendayagunaan kita? Jadi begini, di dalam program pendayagunaan itu ada 3 jenis pendayagunaan. Yang pertama di bidang ekonomi. Nah, ini udah jelas ya. Jadi kita bisa memberikan dana zakat itu sebagai modal usaha. Nah, tapi tentunya ini mesti melalui kajian-kajian. Karena banyak yang kita berikan bantuan usaha yang sebetulnya penerima itu dia tak mahir berusaha. Akhirnya jadi konsumtif juga dia. Habis begitu saja. Tidak bisa dikaji dampak before after, sebelum dan sesudahnya.
Nah, maka ini perlu ada, maka dalam amanah Perbasnas itu untuk pendayagunaan ini wajib dilakukan pendampingan. Jadi tak bisa hanya diberikan begitu saja, kemudian dilepas. Wajib adanya pendampingan. Tentu tenaga-tenaga profesional di bidang pendayagunaan. Nah, di samping tentang ekonomi, ternyata pendayaan gunaan ini tidak hanya melulu ekonomi, juga bisa di bidang pendidikan. Nah, misalnya kita memberikan beasiswa-beasiswa. Orang tuanya mungkin tidak bisa lagi diberikan bantuan produktif, tapi bisa kita putus mata rantai kemiskinan itu dengan menyekolahkan anaknya. Sehingga dia memiliki keterampilan, memiliki keahlian, sehingga dia tidak lagi miskin. Ada kriteria khusus untuk Ada. anaknya? Tentu nanti ada asnaf yang penerima, yang berhak menerima tidak boleh lepas dari At-Taubah ayat 60 itu, 8 asnaf itu. Ada fakir, ada miskin, dalam kategori beasiswa mungkin nanti bisa sabilillah juga, untuk yang sekolah-sekolah agama dan lain sebagainya. Di samping itu juga bisa buat lembaga pendidikan. Seperti kita di Basnas Provinsi, kita punya 2 pondok pesantren yang di daerah 3T terdepan, yang pinggiran itu kan. Terluas. Satu di Pulau Mendol, Kabupaten Pelalawan, satu lagi di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis. Nah, jadi kita mendirikan pondok pesantren yang nanti yang nyantri di situ adalah asnaf zakat, yang fakir, yang miskin. Nah, dengan harapan mereka nanti tidak lagi miskin turunan. Nah, cukuplah orang tuanya saja, nanti anak-anaknya ini bisa sukses secara ekonomi sehingga mereka tidak lagi termasuk ke asnaf zakat. Kemudian yang ketiga, pendayagunaan itu bisa di bidang kesehatan. Seperti yang sifatnya preventif, bukan yang kuratif, pencegahan. Pencegahan. Kalau yang kuratif itu dia konsumtif jadinya. Nah, bisa juga kita membuat fasilitas-fasilitas layanan kesehatan. Di Basnas Provinsi Riau kita punya ARS, tapi bukan rumah sakit, rumah singgah. Nah, rumah singgah ini adalah gunanya untuk pasien-pasien rawat jalan dari luar kota Pekanbaru, berarti untuk 11 kabupaten kota. Mereka butuh perawatan rawat jalan, tapi untuk pulang lagi ke kampung halaman ini membutuhkan biaya dan waktu. Sementara mereka nanti dalam waktu 3 atau 1 pekan harus kontrol lagi. Mau sewa penginapan uang tak ada. Akhirnya kita sediakan rumah singgah. Sekarang kita ada 6 kamar. Untuk 1 kamar itu berdua, 1 pasien, 1 pendamping. Nah, alhamdulillah dari program itulah Basnas Riau mendapat award dari Basnas Pusat. Apa itu awardnya? Kategori apa? Kategori pendayagunaan. Nah, yang dinilai rumah singgah itu. Rumah singgah. Alhamdulillah, berarti kita mendapatkan apresiasi, walaupun award ini bukan menjadi tujuan kita sebetulnya, tapi apresiasi dari pihak luar ini tentu menambah semangat kita dan menunjukkan kepada muzaki terutama yang membayar zakat, bahwa zakat ini amat sangat bermanfaat ketika dibayarkan ke lembaga. Karena kalau pribadi tentu takkan sanggup membuat rumah singgah. Bagaimana kontraknya? Membuat lembaga pendidikan. Iya, lembaga pendidikan yang biayanya mungkin bukan ratusan juta, tapi miliaran, operasionalnya lagi. Ya, tapi dengan terlembaga, yang sedikit itu dikumpulkan jadi kuat. Ya. Ibarat lidi, diikat dalam satu ikatan, jadi sapu deh. Nah, jadi itu salah satu keutamaan dan keuntungan ketika membayar zakat ke lembaga. Dalam hal ini tentu kami di Basnas. Jadi masyarakat terkait dengan pengelolaan zakat ini tidak perlu khawatir begitu. Ada upaya serius begitu dari amil zakat kita untuk mengelola dana ini sebaik-baik mungkin untuk kemakmuran umat. Dan Bapak, kalau misalnya gini, amil zakat pasti sudah melakukan banyak hal gitu, pengelolaan dan lain sebagainya, termasuk juga untuk melihat nih siapa-siapa saja yang berhak. Tapi boleh tidak mereka yang merasa dalam kategori orang yang berhak menerima zakat mengajukan dirinya karena benar-benar membutuhkan pertolongan. Prosedur-prosedur seperti itu adakah atau bagaimana sebenarnya prosedurnya di Basnas itu sendiri? Ada. Untuk penyaluran zakat itu kan ada 2, ada di konsumtif pendistribusian, ada produktif pendayagunaan. Ini biasanya mereka mengajukan, memang datang ke kantor Basnas. Kita ada 2 kantor, yang pertama kantor pusat di Jalan Sudirman, kemudian gerai kita pelayanan muzaki di komplek Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Nah, mereka memang datang. Nanti ketika datang mereka bawa berkasnya simple saja, kopi kartu keluarga, kopi KTP, kemudian SKTM, surat keterangan tak mampu dari RT RW. Nanti setelah di counter kita baru mereka mengisi formulir
dalam formulir itu nanti sudah ada pilihan kebutuhannya apa. Mungkin untuk utang biaya SPP anaknya, mungkin utang tagihan kesehatan, atau dia mau modal usaha. Tapi kalau modal usaha biasanya dalam bentuk proposal. Karena kita butuh dapat gambaran awal mereka mau usaha apa. Atau mereka sudah punya usaha apa, butuh support dana untuk pengembangan. Jadi memang mereka yang datang. Tapi bisa jadi Basnas juga harus proaktif. Ke depan kita ingin membuat usaha-usaha produktif ini dengan sistem kelompok komunitas. Karena kalau perorangan 10 orang kita bantu, kemudian 5-nya dia tidak aktif, gagal, itu terasa 10 dibantu, 5 gagal. Tapi kalau dia berkomunitas, satu komunitas mungkin ada 20 orang, 2-3 orang malas, program itu tidak gagal. Karena akan dijalankan oleh yang lain. Nah, ini yang sifatnya proaktif dan mungkin ke depan ini yang mesti kita tingkatkan dengan meningkatnya penghimpunan dana di Basnas Provinsi Riau. Baik, kita melihat Pak Yusri strategi penghimpunannya sudah banyak sekali dilakukan, didukung juga oleh undang-undang. Kemudian strategi pengelolaan seperti yang baru saja disampaikan oleh Pak Jamaluddin ini, jika memang benar-benar terhimpun begitu, kita lihat nih ada sekolah, lembaga pendidikan yang sudah berdiri, rumah singgah yang juga mendapatkan apresiasi dari Basnas Pusat. Anda melihat strategi pengelolaan yang dilakukan Basnas Riau ini sebenarnya seperti apa? Atau mungkin ada hal-hal lagi yang mungkin seharusnya memang lebih diperhatikan oleh Basnas Riau? Bagaimana Pak Yusri? Baik, saya mengapresiasi Basnas Provinsi Riau, termasuk juga Basnas Kabupaten Kota yang ada di Riau, bersemangat untuk kebangkitan zakat ini, ya. Terutama sekali tadi secara kelembagaan aturan main yang dibuat oleh pemerintah, tentu ya berangsur-angsur sudah mulai gitu ya, sudah mulai dengan undang zakat. Banyaknya aturan-aturan yang sudah mulai ada, bukan sekedar himbauan-himbauan lagi gitu ya, dan sosialisasi juga sudah mulai berkiat. Itu alhamdulillah bagus gitu ya. Cuman pengelolaan secara teknis oleh Basnas itu sendiri, baik di level provinsi ataupun di kabupaten kota, memang perlu secara manajemen sistem kelembagaannya mereka diperkuat dulu. Artinya penguatan diambil mereka di dalam, terutama tentang pengelolaannya, ya. Di samping kedisiplinan, kemudian profesional mereka di dalam menjalankan tugas amil mereka, termasuk juga bisa membantu gitu ya, semacam pendampingan lah terhadap seperti pendayagunaan zakat. Ada beberapa yang sudah sukses gitu ya, komunitas pemberdayaan yang dilakukan dulu di khusus ini Basnas Kota Pekanbaru, sehingga juga mendapat award secara nasional, juara 2 nasional pemberdayaan ekonomi produktif dalam Festival Ekonomi Syariah di Palembang dulu 2019. Itu kan ada 13 komunitas yang diberdayakan oleh Basnas Kota Pekanbaru. Itu bagus gitu ya. Walaupun secara individu juga ada diberdayakan seperti tadi, didampingi, bahkan diberikan stimulus, siapa yang bisa mengumpulkan sebanyak lagi yang dibantu di awal, itu dicek rekening mereka, tidak dibom ya. Tapi dia angsur-angsur, terkumpul lagi sebanyak itu, maka otomatis dibantu lagi. Ya. Itu kan semacam pancingan kepada asnaf-asnaf itu supaya mereka serius gitu ya. Walaupun itu hak penuh mereka, dana zakat itu, tapi kan mereka juga harus memikirkan keturunan mereka, keluarga mereka ke depan, jauh ke depan. Tidak hanya habis. Memang Basnas ini atau lembaga-lembaga zakat itu tidak bisa menuntaskan langsung gitu ya. Sekarang kan lembaga-lembaga zakat ini kan hanya semacam membantu sifatnya, tidak menuntaskan. Kata orang-orang yang biasa mengkritik itu seperti membuang garam ke laut gitu ya. Tak nampak, padahal kan sudah berapa miliar dia. Pekanbaru saya 7 miliar, Siak berapa miliar, 18 miliar, 20 miliar, provinsi 15 miliar. Tapi kata orang-orang, kok masih banyak yang miskin gitu ya. Angka statistik dari BPS itu kan September 2021 itu kan hanya turun 0,04% orang miskin di Riau. Lantas yang harus diperbaikinya di mana Pak? Lembaga pendidikan hadir, kesehatan merupakan salah satu hal dasar yang manusia harus dapatkan, itu juga sudah coba dipenuhi dibantu juga oleh Basnas. Yang salah tuh di mana ya kalau begitu? Sebenarnya tidak ada yang salah. Yang harus diperhatikan. Tinggal memaksimalkan ya. Jadi intensifikasi zakat dari pemerintah juga ya. Kemudian lembaga-lembaga zakat ini baik yang Lasnas ataupun Basnas gitu ya, bergiat dengan mengintensifkan pengumpulan zakat ini. Kemudian juga yang dikejar tadi trust, kepercayaan. Ini penting sekali. Jadi trust itu menjadi modal yang harus lagi
selalu diekspos ke masyarakat. Jadi mohon maaf kalau ada sebagian masyarakat tidak setuju ada publish gitu ya, seperti Basnas atau Lasnas publish ada foto penyerahan zakat gitu ya kepada mustahik. Sementara lembaga-lembaga ini kan seperti Basnas lah, karena ini kan plat merah yang dibuat oleh pemerintah, mereka kan harus mempertanggungjawabkan. Cuman mungkin agak di blur sedikit gitu ya, seperti penerima itu ya, itu mungkin bagus gitu ya. Tapi lembaga-lembaga zakat kan diaudit ya, macam Basnas itu kan diaudit. Nah, mereka punya audit secara internal, namanya Satuan Audit Internal, baik itu kepatuhan syariah, kemudian audit keuangan, kemudian audit pengelolaan. Kemudian di luar itu dia juga diawasi, macam di provinsi kan kita ada badan pengawas tingkat provinsi yang di SK-kan oleh gubernur. Di kota juga ada badan pengawas Basnas ya, di SK-kan oleh wali kota. Yang kebetulan saya juga salah satu anggota badan pengawas Basnas Kota Pekanbaru. Nah, ini kan harus terukur, harus transparan ya. Dan Basnas punya sistem ini, khusus Basnas saya cerita, dia punya sistem informasi Basnas ya, Simba. Nah, itu kan kalau pencatatan itu kan bisa diakses oleh masyarakat gitu ya. Apalagi tadi masyarakat sekarang kan sudah harus punya kartu NPWZ, nomor pokok wajib zakat. Nah, kita bisa di print itu ya, kalau kita bayar zakat ya. Kemudian nanti Basnas akan memasukkan di situ sehingga ada notifikasi ke SMS kita bahwa kita sudah bayar zakat. Maka nanti bisa nomor MPWZ kita itu bisa kita masukkan dalam sistem apa tadi itu Muzaki Corner tadi. Itu bisa diinstal di Play Store kan. Nah, itu bisa kita print. Sehingga apakah kita bayar zakat 2 tahun yang lalu bisa juga di print. Di print di situ nampak. Dan ini berguna untuk apa? Itulah untuk pengurangan pajak. Makanya dianjurkan bayar zakat dulu baru bayar pajak gitu ya. Sehingga bisa jadi ada pengurangan. Iya, pengurangan. Makanya memang benar ada pengurangan. Memang iya, makanya kita datang ke ini dunia usaha ya. Tapi kalau ASN karena sudah otomatis dipotong. Berbeda lagi. Iya, tapi kalau dunia usaha ya makanya dianjurkan silakan bayar zakat dulu, anjurkan bayar zakat sehingga nanti dapat, kan ada slip yang diberikan oleh lembaga zakat tadi seperti Basnas nih ya. Nah, salah satu dari lembaran slip itu bisa ditunjukkan ke Dirjen Pajak ya di kantor-kantor pelayanan mereka. Nah, maka ada pengurangan pajak karena sudah membayar zakat. Zakat. Ini kan sebuah upaya gitu ya. Di samping itu, Basnas ini diaudit oleh akuntan publik di luar. Jadi bukan hanya internal, bukan hanya di level pemerintahnya, tapi juga secara akuntan publik eksternal itu diaudit. Makanya beberapa Basnas di Riau kan sudah banyak yang mendapatkan WTP ya, wajar tanpa pengecualian. Itu alhamdulillah. Seperti Basnas Kota saya sudah 4 tahun itu ya dapat WTP. Tapi itu juga tidak merupakan sebuah kebanggaan semua dan tidak ada ada hal-hal yang harus diperbaiki, ada. Tapi itu kan sebuah upaya yang dilakukan sehingga nanti transparansi itu kan jelas ke masyarakat. Dan masyarakat bisa menilai nih bagaimana. Dan lembaga zakat itu memang harus mengekspos gitu ya. Mereka ini dana zakat Bapak bukan hanya sekedar diumumkan di Basnas atau di Masjid Raya atau di Masjid Ar-Rahman tingkat kota umpamanya ya. Tapi juga di Facebook, di website mereka juga ya. Termasuklah tadi dokumentasi itu harus ditampilkan. Pak Jamal, menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Yusri tadi, ada tanggapan mulai dari hal-hal terkait pengelolaan, mulai dari amil hingga ekspos nih, itu bagaimana tuh Pak Jamal? Ya, kita kan dilarang untuk ria. Tapi di Basnas harus ria. Karena yang kita tengokkan itu bukan punya kita, punya Muzaki. Nah, disitulah letaknya peran daripada lembaga amil zakat. Kami ini hanya jembatan saja. Kalau langsung Muzaki menyerahkan kepada mustahik, maka akan terjadi tangan di atas dengan tangan di bawah. Kemudian difoto, itulah yang ria. Sementara ini tidak, dia sejajar. Ini mustahik, ini Muzaki, di tengah-tengahnya ada amil. Menerima, kemudian dikasih kepada mustahik. Antara kami amil dengan yang menerima, fakirkah dia, miskinkah, sabilillah, itu selevel. Sejajar sehingga tidak terjadi tangan di atas tangan di bawah. Iya, karena amil itu salah satu mustahik dia, salah satu yang berhak menerima zakat karena bekerja mengelola. Nah, maka harus ditampilkan sebagai bentuk pertanggungjawaban tadi. Jadi ria dalam tanda kutip di lembaga zakat justru menjadi keharusan. Karena tanpa itu gimana orang tahu kemana disalurkan? Dikira dimakan sama komisioner. Dimakan komisioner Basnas. Bahkan terkadang kita memang
ketika ada kemarin kami ke Rohul ada bantuan untuk banjir, itu saya sendiri yang memikul beras. Gitu jadi kan. mereka tahu ada Riau program gitu, Riau Peduli itu memang Riau Peduli ada. itu memang ada gitu. Jadi laporan-laporan di samping juga yang tertulis, terformat, yang di media dalam bentuk dokumentasi video, foto itu amat sangat berharga. Maka ketika kita penyaluran itu memang harus ada dokumentasi, Ustadz ya. Kalau enggak kita tanpa laporan nanti. Baik. Saya membaca beberapa hal terkait dengan zakat ini karena terkait dengan keengganan masyarakat membayar zakat itu beberapa orang memberikan solusinya, termasuk diantaranya adalah bahwa lembaga-lembaga amil zakat ini memang harus memiliki bidang dakwah yang khusus untuk edukasi dan lain sebagainya. Termasuk di program dakwah tersebut, apakah rutin memberikan edukasi, sosialisasi tentang zakat sehingga masyarakat lebih mudah nih untuk belajar dan mengetahui kalau dirinya memang benar-benar harus membayar zakat. Itu bagaimana tuh Pak Camat? Baik, di Basnas Provinsi kita punya dai pesisir. Baik di Pulau Mendol, Pelalawan maupun di Pulau Rupat. Tempat kita ada lembaga pendidikan kita ada tadi. lembaga. Nah, jadi otomatis mereka di samping berdakwah keagamaan secara umum tentu juga mensosialisasikan tentang zakat, bahwa mereka sendiri juga termasuk asnaf sabilillah yang menerima zakat karena kita berikan honor tiap bulan. Nah, di kota juga tidak tertutup kemungkinan nanti akan ada dai-dai zakat, duta-duta zakat yang mana mereka ketika mengisi pengajian di masjid, di kantor-kantor, mereka sisipkan juga tentang zakat ini. Saya rasa di kota kemarin sudah mulai dengan komisioner yang baru. Alhamdulillah ini dalam rangka kita untuk mensosialisasikan zakat tidak langsung dari pengelolanya, tapi kita gunakan pihak ketiga mitra dalam hal ini ustadz yang mungkin dalam tanda kutip lebih dipercaya oleh jamaahnya. Nah, seperti jadi kita jadikan mereka, kita angkat mereka sebagai dai zakat ataupun duta zakat. Dengan demikian keengganan tadi mudah-mudahan bisa semakin tipis lah. Tidak lagi. Kalaupun dihapuskan mungkin sulit lah. Seperti susahnya kita menghapus kemiskinan. Ya. Sehingga harapannya angka-angka potensi zakat itu semakin besar gitu ya kita dapatkan. Baik. Ini adalah penghujung pertemuan kita Pak Yusri dan Pak Jamal. Sebagai penutup saya minta pernyataan penutupnya nih yang untuk disampaikan kepada pemirsa terkait tema kita kali ini dari Pak Yusri Alis terlebih dahulu. Silakan Pak Yusri. Ya, kita bekerja berusaha mendapatkan hasil ya, penghasilan pendapatan, dan itu mesti kita belanjakan di jalan Allah ya. Belanja di jalan Allah itu adalah salah satunya adalah zakat, infak dan sedekah ya. Kemudian ada wakaf gitu ya. Boleh kita belanja ke mall silakan, tapi ingat mal gitu ya. Zakat, infak, sedekah, wakaf gitu ya. Kenapa? Karena inilah yang nanti yang menolong kita ya. Jadi yang di dalam kubur sekarang itu ingin kembali ke dunia ya. Itu bukan untuk sholat, tapi dia minta ingin bersedekah karena ini luar biasa gitu ya, pahalanya yang bisa mengalir kepada dia ya, termasuk seperti wakaf juga sedekahun jariyah ya, bukan hanya zakat ya. Jadi potensi zakat yang banyak sekarang itu mari sama-sama kita dukung, yang kita gerakkan ya. Siapa lagi yang menggerakkan dakwah ini kalau bukan kita? Nah, itu statement saya terakhir, silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Yusri Alis. Dari Pak Jamaluddin, silakan Pak Jamal. Baik, sebagai closing statement dari kami, terutama Basnas Provinsi Riau menghimbau kita semua agar mempercayakan zakatnya ke lembaga yang resmi. Ada Basnas yang dibentuk oleh pemerintah, ada Lasnas yang dibentuk oleh masyarakat. Insya Allah dengan dibayarkan ke lembaga, maka penyalurannya tentu akan lebih maksimal karena dana akan terkumpul lebih banyak, dikelola dengan profesional, dengan berbagai macam program pendayagunaan, sehingga tujuan kita ingin merubah mustahik menjadi muzaki, orang miskin tadi terangkat derajatnya, itu bisa tercapai. Karena kalau disalurkan sendiri, itu ibarat membuang garam di lautan tadi. Kemiskinan itu justru diberi pupuk dia, semakin subur. Kalau diberikan pribadi, walaupun secara fikihnya itu sudah sah. Cuman kalau ke lembaga begitu dibayar langsung sah dia. Tapi kalau ke pribadi belum tentu sah. Andai kata yang diberikan bukan asnaf zakat, berarti masih terhutang dia. Salah kasih misalnya, itu terhutang. Tapi kalau ke Basnas otomatis sah. Kalau salah kasih amilnya yang kena, bukan lagi muzaki, begitu ya Pak Yusri. Nah, jadi itulah kelebihan keutamaan daripada membayar zakat ke lembaga. Karena memang Rasulullah juga dulu membuat Baitul Mal, ada petugas-petugas zakat yang dikirim oleh Rasulullah ke provinsi-provinsi di wilayah kekuasaan Islam ketika itu, dikumpulkan
memang harus dikumpulkan. Itu kira-kira. Sehingga dengan mempercayakan dana kita dikelola oleh lembaga-lembaga resmi, ini akan benar-benar optimalkan begitu ya Bapak-Bapak ya, zakat untuk kemakmuran umat. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Jamaluddin SAG MSY, Ketua 2 Basnas Provinsi Riau, dan Bapak Yusrialis SE MSI, pengamat ekonomi syariah kita, hadir di sini bersama kita memberikan value lebih bagi kita bagaimana sebenarnya optimalisasi zakat ini untuk digunakan kemakmuran umat. Akhirnya saya Alfi Rahmi, mewakili seluruh kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.